Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Prayoga Mutakin dari TI 18D, Prodi Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai usulan perbaikan maintenance untuk reduce downtime pada mesin converting dengan pendekatan line maintenance di PT Ladang Kardus. PT Ladang Kardus merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan packaging karton box. Mesin converting adalah mesin yang memiliki downtime terbesar pada tahun 2018 dengan 5.420 menit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen kritis mesin converting, mengetahui nilai reliability, mengetahui lamanya waktu preventive maintenance untuk menjaga kehandalan pada kondisi 85% dan menghitung persentase efisiensi perawatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan manajer produksi, engineering pada mesin converting, dan supervisor teknik mengenai masalah yang terdapat komponen kritis. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian secara tidak langsung. Data sekunder penelitian yang diperoleh berupa data downtime mesin converting pada tahun 2018. Data downtime mesin converting lalu diolah untuk mengetahui komponen-komponen kritis, menghitung main time between failure MTBF, dan menghitung nilai reliability dan RPD. Pada penelitian ini juga dilakukan simulasi discrete Monte Carlo guna untuk melihat pengaruh penerapan rencana usulan pembuatan penjadwalan perawatan yang dibuat. Data wawancara digunakan untuk memetakan aliran perawatan untuk sebuah peralatan atau maintenance value stream mapping. Metode penelitian dan literatur. Saya di sini mencari beberapa literatur mengenai penelitian ini, di mana ada perawatan, affability, RBD, simulasi Monte Carlo, dan maintenance value stream mapping. Langsung saja menuju ke hasil dan usulan. Pembahasan pada penelitian ini antara lain menentukan komponen kritis, membuat current state maintenance value stream mapping, pola distribusi terpilih, menghitung MTBF, menghitung reliability mesin dan dengan RBD, affability simulasi Monte Carlo, dan membuat hasil future state MVSM. Di sini terdapat diagram Pareto komponen kritis mesin converting. Dari 80% total downtime yang terjadi pada mesin converting pada tahun 2018 terjadi pada 9 komponen. Kurang lebih 8 atau 9 komponen, yaitu piston hidrolik dengan downtime 970 menit, gearbox dengan downtime 630 menit, hydraulic pump dengan downtime 605 menit, swivel drive dengan downtime 455 menit, barosensor dengan downtime 410 menit, valve dengan downtime 405 menit, clavis silinder dengan downtime 390 menit, bearing dengan downtime 360 menit, dan panel kontrol dengan downtime 350 menit. Lanjut membuat current state maintenance value stream mapping. Dapat dilihat bahwa komponen piston hidrolik memiliki beberapa aktivitas perawatan, yaitu adalah dilakukannya communicate problem, identify the problem, identify the resource, locate the resource, generate work order, repair equipment, run the equipment, dan finish work order. Non-value edit the time komponen piston hidrolik selama 130 menit dan value edit time selama 100 menit, sehingga menghasilkan efisiensi perawatan maintenance efisiensi dalam persentase sebesar 42,55%. Setelah didapatkan gambaran current state MVSM untuk masing-masing komponen, perlu dilakukan perbaikan guna menurunkan NVA.
sehingga efisiensi perawatan menjadi meningkat. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan metode FMEA dan hasil brainstorming dengan supervisi teknik, didapatkan nilai RPN tertinggi pada kegiatan run the equipment dengan nilai 336, sehingga usulan perbaikan yang diberikan ialah pembuatan penjadwalan preventif dan corrective maintenance secara simulasi untuk operator dan VIC mesin converting. Nah, di sini ada screen capture dari simulasi pramodel mesin converting yang saya buat. Di sini alur proses yang terjadi pada pabrik PT Ladang Kardus adalah barang masuk, raw material masuk menuju konveyor untuk diproses di mesin core. Mesin core ini membuat lembaran sheet untuk selanjutnya diproses di mesin converting, dicetak. Nah, mesin core ini mentransfer ke 4 konveyor, di mana masing-masing konveyor ini untuk selanjutnya diproses di mesin line 1. Pada mesin line 1 kemudian dicetak sehingga menjadi box packaging untuk kemudian dikirim ke customer. Sebelum dilakukannya usulan perbaikan preventive maintenance tersebut, sering terjadi downtime pada mesin converting line 1 dan 2 ini, di mana ketika mesin ini stop, breakdown, terjadi penumpukan work in process di konveyor 1 sampai dengan 4, sehingga barang tidak dapat diproses dan tidak dapat dikirim ke customer. Tetapi setelah dilakukannya perbaikan pada konveyor 1 sampai dengan 4 ini tidak mengalami breakdown, tidak mengalami bottleneck dan produksi normal karena efektivitas mesin menjadi meningkat. Kesimpulan, mesin converting sepanjang tahun 2018 memiliki downtime selama 5.420 menit dengan 8-9 komponen kritis, yaitu piston hidrolik, gearbox hidrolik pump, swivel drive, barosensor, valve, klapis silinder, bearing, dan panel kontrol. Hasil uji distribusi menunjukkan bahwa komponen piston hidrolik pump, swivel drive, barosensor, valve, bearing, dan panel kontrol berdistribusi Weibull, sedangkan komponen klapis silinder dan gearbox berdistribusi eksponensial. Mesin converting memiliki kehandalan sebesar 0,394 sebelum dilakukannya perbaikan. Akan tetapi setelah dilakukannya perbaikan penjadwalan ulang, maka dapatkan kehandalan meningkat menjadi 0,854, naik sekitar 0,5. Penentuan interval perawatan mengacu pada perhitungan MTBF. Didapatkan bahwa interval pergantian komponen kontrol panel setiap 20 hari, komponen gearbox setiap 40 hari, klapis silinder setiap 20 hari sekali, bearing setiap 30 hari, piston hidrolik setiap 40 hari, hidrolik pump setiap 60 hari, valve setiap 30 hari, swivel drive setiap 20 hari, dan barosensor setiap 20 hari, dan persentase efisiensi perawatan untuk komponen bearing 60,61%, klapis silinder 54,14%, gearbox 65,85%, hidrolik pump 50,68%, piston hidrolik 60,66%, swivel drive 55,25%, barosensor 52,85%, valve 55,56%, dan panel kontrol 62,89%. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.